Salam sehat sempurna dan muda abadi untuk teman-teman, adik-adik, dan kakak-kakak di mana saja berada. Kesempatan ini saya mau mengobrolkan tentang new normal at home. Nah, sebelum itu mungkin ada baiknya saya perlu ceritakan dan kita sudah sama-sama mendengarkan bahwa bulan Juni tahun 2020 kita memasuki sebuah tatanan yang baru. Presiden Jokowi menyebutnya sebagai sebuah tatanan yang baru atau disebut new normal. Ada juga yang istilahnya kenormalan baru. Juga ada yang menyebutnya sebagai new normal life. Nah, kita sudah sama-sama merasakan bahwa selama badai corona ini itu kita merasakan kalau kita itu kurang mengaktualisasikan diri secara baik. Nah, Bapak Presiden Jokowi kita sudah sama-sama mendengarkan menegaskan bahwa yang diinginkan itu tetap produktif dan aman COVID. Nah, ini sebagai warga negara yang baik, tentu kita perlu simak dan hayati penegasan ini. Kemudian, kita juga sama-sama tahu Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa tidak mungkin corona hilang dari dunia. Nah, itu. Selain itu, sampai saat ini obat dan vaksin corona itu belum ditemukan. Nah, itu berarti seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita berdamai dengan corona. Nah, kita bersyukur bahwa pemerintah telah membuat panduan pelaksanaan new normal, penerapan protokol kesehatan. Kita sama-sama mendengar sudah diatur panduannya new normal atau protokol kesehatan di perkantoran, di industri jasa, di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan banyak orang, di mall, juga ada berbagai bidang-bidang usaha, transportasi, dan lain sebagainya. Kita bersyukur bahwa itu sudah diatur. Tinggal bagaimana kita sebagai warga mematuhi peraturan itu. Memang di awal-awal kita juga sama-sama mendengar kalau TNI dan Polri turun untuk mendisiplinkan kita sebagai warga ini. Sampai kalau menurut Bapak Presiden munculnya kesadaran dan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat. Jadi memang diperlukan kesadaran untuk mendisiplinkan diri, mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Memang ada beberapa yang kita harus patuhi, seperti jaga jarak paling kurang 1 meter atau physical distancing itu, terus menggunakan masker ketika kita keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan lain sebagainya, sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah melalui panduan soal protokol kesehatan. Nah, sekarang yang saya mau ngobrolkan itu soal bagaimana new normal at home atau di rumah. Memang di rumah ini memang kalau menurut saya butuh kesadaran, kedisiplinan, juga kejujuran. Istilahnya di rumah itu bagaimana semua warga yang ada di rumah harus ada rasa saling melindungi, saling menuntun, saling memelihara, saling sadar diri, dan lain sebagainya.
kebaikan keluarga kita di rumah. Jadi bagaimana kita selain merasa sense of belonging terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, dan juga kita juga membuat norma khusus yang berlaku di rumah kita, seperti bagaimana setiap anggota rumah harus punya kejujuran ketika dia keluar rumah dan kembali, dia harus menceritakan dengan siapa saja dia berinteraksi. Kemudian hal lain itu ketika misalnya anggota rumah pergi pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, atau pulang dari tempat kerja, dari pasar atau dari mana saja, ketika kembali ke rumah itu memang sebaiknya mengganti baju, keluarkan baju, dibersihkan, baru cuci tangan. Setelah itu baru masuk rumah. Selain itu juga menjaga kebersihan di dalam rumah, juga di luar rumah, menjaga kesehatan, makan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selain itu juga ada kesadaran untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang kita bisa lakukan. Dan kesempatan ini saya share satu teknik pernafasan yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga kita eksis dalam hal mengaktualisasikan diri. Teknik pernafasan itu saya namakannya teknik pernafasan pemula. Artinya sebisa yang dapat kita lakukan. Tekniknya seperti ini. Bisa kita gunakan masker. Artinya sebelum keluar rumah atau di rumah, pagi, kapan saja kita bisa melakukan. Dan teknik pernafasan tadi namanya teknik pernafasan pemula atau beginner. Ini kita lakukan sebanyak 10 kali nafas masuk, 10 kali nafas keluar, dan kapan saja kita lakukan dan pada posisi apa saja. Jadi tekniknya seperti ini. Kita tutup lubang hidung sebelah, tarik nafas melalui lubang hidung sebelah, tahan di perut sebisanya, baru kita hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Tahan, hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Terus kita balas.